Ini berdasarkan catatan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya, kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar, pensiun, sakit, hal-hal lain, gitu, meninggal, pensiun. Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita, gitu. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase, tentunya menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak, gitu, berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi mau tidak mau kita harus, untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita, jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri, di masing-masing daerah mereka akan melihat, dan tidak ada, benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang. Atau enggak uangnya rugi, numpuk aja terus di dalam DAU, gitu, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K. Mungkin ada tadi ada beberapa komen mengenai ini, tapi saya ingin menekankan sekali lagi, ini bukan ronde 3 selesai ya. Ini terus berulang-ulang. Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 2, 3 ronde, dan lain-lain. Ini adalah proses, gitu. Kita mencapai ini, harapannya ya kita mencapai di 2024, tapi ini adalah ongoing proses yang akan terus kita laksanakan. Jadi bukan seperti ini udah kesempatan terakhir, iya. Karena menurut saya ada beberapa, iya terus. Tiap ronde kita bisa begini. Jadi gak apa-apa, memang keseruan kita mengoptimalisasi proses ini. Yang penting kan terus maju kan Bapak Ibu. Yang penting maju kita. Iya, iya. Jadinya tahun depan pasti akan ada kita kasih ronde-ronde lagi gitu. Jadi bukannya ini ronde ketiga selesai, tahun ini harapannya 3 ronde dan selanjutnya. Jadi takut ada mispersepsi di masyarakat kayak ronde ketiga tuh kayak yang terakhir, bukan, sama sekali tidak. Akan selalu ada kesempatan. Tadi ada pertanyaan, maaf. Ya, KIPK tadi mengenai kenapa ada perbedaan di tahun ini. Ya memang target kita harapannya untuk menambahkan target kita dari yang 633.000, harapannya kita bisa naik mungkin sampai 767.000. Ya memang tidak seperti yang sama. Mahasiswa baru, ya. KIPK kuliah, KIPK kuliah. Nggak bisa memang. Karena anggarannya nggak cukup. Ini kita untung-untung nih dapat kalau bisa ditambahkan, tapi tentunya itu akan selalu kita prioritaskan. Lalu di daerah T tadi pertanyaan mengenai banyak yang nggak laku. Banyak sebenarnya daerah khusus yang sudah mendapat tunjangan khusus. Lumayan itu udah dua kali lipat ya kalau nggak salah ya Mas Iwan. Ya tunjangan. Jadi
Tapi tetap aja bukan cuma uang ini masalahnya. Seluruh disrupsi dari hidupnya, kualitas hidup itu buat orang-orang kita tuh sangat penting, bukan hanya uang. Mau ditawarin berapapun untuk dia tinggal di situ, banyak yang masih aja nggak mau. Jadi ini adalah hal yang harus kita pecahkan permasalahan ini dari berbagai sudut. Ini cukup rumit. Tapi ini salah satunya yang sedang kita pikirkan, sebenarnya gimana sih kalau anak yang lulus PPG itu kalau bisa dia melakukan 1-2 tahun di daerah-daerah seperti ini sebagai awal dari karir dia, sama kayak dokter ada penugasan. Itu mungkin salah satu ide yang sedang kita pikirkan. Insya Allah bisa terjadi, tapi belum bisa saya jamin. Mengenai siap tidak siap untuk kurikulum, ini saya harus sedikit memperjelaskan ya, mengklarifikasi. Jadinya kalau kita bikin satu kurikulum aja semua orang dipaksa, nanti terjadi yang di 2013. Kita pun nggak dapat masukan, kurikulum itu ada yang aspek baik apa tidaknya, nggak ada yang jelas. Semua merasa terancam, semua merasa tertekan, dan dari tahun itulah keluar itu kata ganti menteri, ganti kurikulum. Kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi ini bukan masalah pemerataan dalam keadilan. Yang siap itu bukan kita yang menentukan. Yang siap adalah kepala sekolah dan guru-gurunya. Kalau saya merasa kepengen berubah, silakan. Karena alasannya tidak ada gunanya kurikulum prototipe untuk orang yang tidak kelompok guru dan kepala sekolah yang tidak mau melakukan perubahan, nggak ada gunanya. Mau dipaksa sebaik apapun, tidak ada gunanya. Ini membutuhkan keinginan dari orang di dalam sekolah itu, orang-orang dewasa untuk melakukan perubahan. Nah itu akan tercapai, tapi makan waktu. Dia harus melihat tetangganya melakukan kurikulum itu. Dia harus melihat di desa sebelah ada sekolah penggerak yang sedang melakukan itu. Dia harus melihat lewat sosmed, wah seru tuh kayaknya tuh. Jadi ini adalah proses organik yang akan jauh lebih efektif daripada dipaksa 300.000 sekolah tiba-tiba ganti kurikulum yang terjadi seperti sekarang gitu. Kita buka-bukaan aja dah. Banyak dari hal kurikulum 2013 yang sekarang sangat sulit dipahami oleh guru-guru. Sangat sulit. Dan sangat bebannya sangat tinggi gitu. Ada berbagai macam isu kritis. Bapak, Ibu terus dikasih tahu laporan dari guru-guru dan kepala sekolah mengenai masalah yang dihadapi. Jadinya inilah alasan kenapa kita tidak ingin mengulangi. Kita ingin kurikulum prototipe itu menjadi benar-benar pilihan. Saya memilih ingin ini. Lalu ownership dan rasa kepemilikannya itu akan jauh lebih tinggi. Ya, tentunya kita akan selalu mendamping, tapi sekolah penggerak tidak akan mungkin sampai. Memang benar, nggak mungkin kita membesarkan sekolah penggerak sampai seluruh sekolah. Sekolah penggerak adalah sekolah yang akan nantinya menggandeng sekolah-sekolah lain untuk menjadi obor perubahan. Dia akan menjadi platform untuk sekolah-sekolah di sekitarnya dia. Ini akan saya kaji mengenai kaum disabilitas yang nggak boleh divaksin. Itu satu hal yang baru saya tangkap hari ini, itu akan kita investigasi. Dan permen mengenai yang umur 60 itu sudah diubah dan sudah tidak ada lagi ya, yang 60 anak tidak mendapat BOS. Itu sudah, saya kira semuanya sudah tahu itu. Kemarin di Ratker sebelumnya waktu itu kita sudah mengumumkan bahwa itu tidak jadi. Oh iya, itu sudah enggak ya. Jadi sejak raker yang dulu saya sudah umumkan, itu udah tidak ada lagi, udah kita ubah, enggak akan kita exclude yang di bawah 60 anak untuk nggak dapat BOS. Mohon bisa dikomunikasikan, jadi tidak perlu panik. Untuk TIK, TIK itu sebenarnya ada anggarannya sangat besar, 3,1 triliun, tapi bukan di kementerian. Angka itu dipagu di DAK fisik. DAK fisik. Itu alasannya. Jadi bukan di sini. Tapi di kementerian ada sekitar harapannya dengan tambahannya kita akan sekitar 468 M. Ya, tapi yang besar sekali 3,12 T itu di DAK fisik yang sudah dialokasi. Jadinya insya Allah pada teman-teman pada dapat laptop. Ini laptop, proyektor, wifi router. Ini memang tahun ini tahun terbesar kita melakukan distribusi massal tapi lewat DAK fisik ya. Sekolah penggerak elitis, ini bisa langsung saya respon ini. Pasti belum berkunjung ke beberapa sekolah penggerak kalau mengira sekolah penggerak itu elitis. Banyak sekali sekolah-sekolah penggerak kita itu sekolah-sekolah di daerah yang paling miskin, yang rankingnya rendah dan lain-lain. Tapi kita pilih karena motivasi daripada kepala sekolahnya dan
dan gurunya luar biasa. Jadinya itu sama sekali tidak betul. Mohon bisa dicek, silakan datang ke lapangan, mengunjungi sekolah penggerak. Itu bukan sekolah-sekolah favorit, sampai di ujung-ujung pelosok-pelosok ada sekolah-sekolah penggerak. Dan memang kita pilih secara distribusi normal, bukan masalah prestasi mereka. Jadinya kebalikannya, ini kebalikannya sekolah favorit. Sekolah penggerak itu bukan sekolah favorit, karena model kita harus berhasil di berbagai macam situasi. Iya, saya rasa itu